Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulantir Arfida dengan NIM 230305500035. Kelas I, Program Studi Gizi, Angkatan 2023, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah epidemiologi. Dalam hal ini diampu oleh dosen kita, Ibu Irma SKM MKes. Baik. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas epidemiologi, yang dimana mahasiswa ditugaskan untuk menjelaskan atau mempresentasikan salah satu konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu roda atau wheel. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa sih itu roda atau wheel? Roda atau wheel dalam konteks epidemiologi sering merujuk pada roda epidemiologi, sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang berkontribusi pada penyebaran dan determinasi penyakit dalam populasi. Pada model roda ini yang digambarkan oleh Musner dan Kramer pada tahun 1985 tidak lagi menekankan agen sebagai satu-satunya penyebab penyakit, tetapi lebih menekankan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, interaksi antara lingkungan fisik, biologis, dan sosial, serta pada model roda ini juga memasukkan faktor genetika ke dalam campuran tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari roda atau wheel itu sendiri, selanjutnya yaitu pembahasan tentang model roda atau wheel, di mana inti dari roda ini adalah substansi genetik dan host yang berada di tengah yang berinteraksi dengan komponen lingkungan biologis, fisik, dan sosial, termasuk gaya hidup, budaya, atau kultur. Lingkungan fisik di sini dapat berupa lingkungan geografis suatu daerah, lingkungan sosial berupa interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam lingkungan tersebut, dan lingkungan biologis lebih spesifik kepada agen biologi suatu penyakit. Besarnya masalah kesehatan atau penyakit yang diderita seseorang mempengaruhi ukuran roda sehingga ukuran roda besarnya relatif. Baik, selanjutnya yaitu contoh-contoh jenis penyakit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan genetika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu lingkungan fisik. Sebagai contoh, yaitu pada penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis. Lingkungan fisik yang menjadi penyebab penyakit tersebut yaitu kualitas udara, polusi, kelembapan, dan suhu. Salah satu kasus yang dapat kita ambil dari contoh penyakit tersebut yang diakibatkan oleh lingkungan fisik, yaitu pada di daerah dengan polusi udara tinggi dan udara kotor seperti di sekitar pabrik atau jalan raya. Individu dengan asma atau bronkitis dapat mengalami gejala yang lebih parah. Kelembapan yang tinggi juga dapat memperburuk gejala asma karena dapat meningkatkan pertumbuhan jamur atau tungau debu. Yang kedua yaitu pada lingkungan sosial. Dapat kita ambil contoh yaitu pada penyakit mental, yaitu depresi dan kecemasan. Lingkungan sosial yang menjadi penyebab penyakit tersebut adalah dukungan sosial, hubungan interpersonal, dan stres sosial. Salah satu contoh kasus yang dapat kita lihat dari lingkungan sosial ini adalah individu yang memiliki dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman-teman cenderung lebih baik dalam mengatasi depresi dan kecemasan. Sebaliknya, isolasi sosial atau hubungan penuh konflik dapat memperburuk gejala gangguan mental. Stres sosial seperti tekanan di tempat kerja atau konflik keluarga juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang ketiga yaitu faktor biologis yang mempengaruhi penyakit seperti alergi, yaitu alergi makanan dan alergi polusi. Lingkungan biologis yang menjadi penyebab penyakit tersebut yaitu paparan alergen, faktor genetik, dan ada juga mikrobiota. Dapat kita ambil contoh dari lingkungan sosial yaitu alergi makanan dapat dipicu oleh paparan terhadap alergen tertentu, dan kecenderungan untuk mengembangkan alergi seringkali dipengaruhi oleh faktor genetik. Mikrobiota usus juga memainkan peran dalam pengembangan alergi. Dengan ketidakseimbangan mikrobiota berpotensi meningkatkan sensitivitas terhadap alergen. Yang terakhir yaitu bagaimana peranan inti genetik pada salah satu penyakit yaitu sindrom Down.
Peranan genetik pada penyakit ini dapat kita lihat, yaitu kromosom tambahan. Yang dapat kita ambil contoh yaitu pada sindrom Down atau trisomi 21 disebabkan oleh adanya kromosom 21 tambahan. Kelebihan kromosom ini mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak. Kelebihan kromosom ini terjadi secara acak selama pembelahan sel dan tidak diwariskan. Selanjutnya yaitu apa sih kegunaan utama dari model roda epidemiologi ini? Yaitu yang pertama yaitu identifikasi faktor risiko. Dengan menganalisis komponen-komponen dalam model ini, kita dapat mengidentifikasi faktor risiko utama yang berkontribusi pada penyebaran penyakit. Ini melibatkan pemahaman bagaimana faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku, dan karakteristik individu dapat mempengaruhi risiko terkena penyakit. Yang kedua yaitu perencanaan intervensi kesehatan. Model ini membantu dalam merancang strategi pencegahan dan kontrol penyakit dengan menargetkan komponen-komponen yang berperan besar dalam penyebaran penyakit. Misalnya, jika faktor lingkungan berkontribusi besar, maka intervensi mungkin difokuskan pada perbaikan kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran. Dengan menggunakan model ini, tenaga kesehatan dapat lebih mudah menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana penyakit menyebar dan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan kebijakan kesehatan. Model roda epidemiologi dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan kesehatan masyarakat dengan memberikan pandangan yang jelas tentang faktor-faktor apa saja yang perlu diatasi untuk mengendalikan penyakit secara efektif. Baik, sebagai kesimpulannya bahwa roda epidemiologi adalah model yang menggambarkan interaksi antara tiga komponen utama yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Yang pertama yaitu agen atau penyebab penyakit, yang kedua yaitu tuan rumah yaitu individu yang terinfeksi, dan yang ketiga yaitu lingkungan sosial atau kondisi eksternal yang meliputi lingkungan fisik, biologis, dan sosial serta ada juga faktor genetika. Model ini menekankan pentingnya memahami bagaimana ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Dengan fokus pada masing-masing komponen serta hubungan antar komponen, strategi pencegahan dan pengendalian dapat dirancang secara efektif untuk mengurangi penyebaran penyakit. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.